Punya rumah selalu dijual sebagai mimpi paling suci dalam hidup manusia. Sejak kecil, kita ditanamkan satu keyakinan. Kalau sudah punya rumah, berarti hidup sudah aman, sudah sukses, sudah jadi orang. Dan KPR hadir sebagai jembatan menuju mimpi itu. Katanya, tinggal cicil sedikit demi sedikit setiap bulan, ringan, masuk akal, aman. Tapi yang jarang dibahas adalah satu hal penting. Bagaimana kalau mimpi itu justru berubah jadi beban seumur hidup? KPR bukan cuma soal cicilan hari ini, ia adalah kontrak puluhan tahun yang mengikat waktu, tenaga, dan masa depan lo. Setiap bulan lo bangun bukan dengan rasa tenang, tapi dengan kecemasan. Cicilan aman gak bulan ini? Kalau sakit, gimana bayarnya? Kalau kehilangan kerja gimana? Sedikit saja hidup terguncang, semuanya bisa runtuh. Banyak orang mengira punya rumah adalah simbol kesuksesan, padahal kenyataannya banyak rumah berdiri di atas hutang. Bukan kemerdekaan finansial. Alih-alih memberi rasa aman, rumah justru mengurung penghuninya dalam satu lingkaran yang sempit. Kerja untuk bayar cicilan, bertahan untuk bayar bunga, hidup untuk melunasi hutang. Puluhan tahun hidup bukan untuk berkembang, tapi untuk bertahan. Inilah sisi gelap KPR yang jarang disentuh. Dia tidak hanya mengikat generasi sekarang, tapi juga mewariskan beban ke masa depan. Anak tumbuh dalam keluarga yang keuangannya selalu tercekik. Tabungan gak pernah cukup, kesempatan berkembang makin sempit, dan siklus itu berulang. Lalu kita disuruh percaya bahwa kemiskinan terjadi karena rakyat malas, karena gak pintar ngatur uang, karena gengsi pengen punya rumah. Padahal masalahnya jauh lebih besar dari itu. Masalah perumahan di Indonesia bukan karena gak ada lahan, bukan karena rakyat kebanyakan ngeluh, dan bukan karena semua orang pengen instan kaya. Masalah utamanya adalah negara sudah lama mundur dari tanggung jawab dasarnya. Hak atas tempat tinggal yang layak, yang seharusnya dijamin negara, diserahkan ke mekanisme pasar. Rumah bukan lagi hak, tapi produk. Dan untuk mengakses produk itu, rakyat dipaksa masuk ke satu pintu, hutang. KPR bukan solusi krisis perumahan. KPR adalah kamuflase. Ia dibungkus rapi dengan kata-kata manis, bantuan, kemudahan, subsidi. Padahal di balik itu, ada sistem yang secara sadar membangun skema di mana kemiskinan bisa dijual, dikemas, dan dijadikan keuntungan. Bank untung dari bunga jangka panjang, pengembang untung dari harga tanah yang terus naik, sementara rakyat terjebak di tengah, membayar rumah yang nilainya terus menyusut secara kualitas, tapi utangnya terus membengkak. Di atas kertas, KPR terlihat seperti jalan keluar bagi rakyat kecil, tapi kalau kita bongkar strukturnya, KPR adalah bentuk penghisapan ekonomi yang dilegalkan. Orang miskin tidak diberi rumah karena hak, mereka diizinkan punya rumah, asal bersedia menyerahkan puluhan tahun hidupnya pada sistem utang. Dan inilah yang paling berbahaya. Sistem ini membuat penderitaan terlihat normal. Utang puluhan tahun dianggap wajar. Hidup pas-pasan dianggap konsekuensi logis. Dan siapapun yang gagal, disalahkan secara personal. Kalau lo pengen paham gambaran besarnya, kalau lo pengen tahu kenapa mimpi punya rumah sering berubah menjadi mimpi buruk, tonton video ini sampai habis. Karena masalahnya bukan soal rumah. Masalahnya adalah sistem yang menjadikan hidup kita sebagai cicilan. Selama 15-25 tahun, jutaan orang dipaksa membayar rumah dengan harga yang sudah jauh dinaikkan dari nilai realnya. Bukan karena rumahnya emas, bukan karena kualitas hidupnya melonjak, tapi karena itulah satu-satunya cara buat bertahan hidup di sistem ekonomi yang makin kejam dan absurd. Bayangin ini baik-baik, lo gak punya rumah, dan satu-satunya pintu yang dibuka buat lo adalah utang ke bank. Utang 2 dekade lebih. Setiap bulan lo setor uang, dan uang itu bukan cuma buat harga rumah. Ada bunga, ada asuransi, ada biaya notaris, ada potongan ini dan potongan itu. Sebagian bahkan gak pernah benar-benar lo pahami rinciannya. Yang lo tahu cuma satu, kalau gak bayar, hidup lo ambruk. Sementara di sisi lain, developer dan bank, mereka sudah untung di depan. Bahkan sebelum lo tidur satu malam pun di rumah itu. Mereka sudah cash out, mereka sudah mengamankan laba. Resiko krisis ekonomi ke depan, PHK, sakit, harga kebutuhan naik, semua itu ditanggung lo sendirian. Dan sistem ini masih berani disebut solusi. Padahal yang diselamatkan bukan hidup rakyat, tapi likuiditas bisnis properti dan target ekspansi lembaga keuangan. Yang bikin makin gila, semua ini dibungkus dengan narasi kemajuan. Katanya, ambil KPR berarti naik kelas, berarti mapan, berarti mandiri. Padahal yang sebenarnya terjadi, lo dipaksa nyemplung ke sistem utang, yang bukan cuma nyedot pendapatan lo, tapi menyedot peluang lo. Lo kehilangan fleksibilitas, lo gak bisa mutusin karir dengan bebas, lo gak bisa ambil risiko buat pindah kerja, lo gak berani mulai usaha. Karena apapun keputusan lo, selalu ada satu pertanyaan yang nempel di kepala. Bisa nutup cicilan bulan depan atau enggak? Inilah ironi yang paling brutal dari sistem ini. Rakyat miskin yang seharusnya dilindungi negara, justru dijadikan target pasar. Ketimpangan ekonomi bukan diselesaikan, ia diekspansi lewat cicilan. Negara tidak membangun rumah rakyat, negara membangun jalan tol buat developer dan bank. Kemiskinan dijual dalam bentuk yang legal, rapi,
dan aspiratif. Salah satu ilusi paling halus, tapi paling mematikan hari ini adalah anggapan bahwa orang yang punya rumah meski masih KPR bukan orang miskin. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka hidup dalam tekanan ekonomi yang jauh lebih brutal. Karena yang dinilai cuma tampilan luar. Rumahnya kelihatan bagus, permanen, cat rapi, ada pagar, ada garasi, maka otomatis dianggap aman. Padahal yang dilihat itu cuma benda mati. Dan lebih parah lagi, benda yang bahkan belum sepenuhnya jadi milik mereka. Inilah yang gue sebut kemiskinan yang disamarkan. Bukan hilang, bukan berkurang, tapi dikamuflase lewat kepemilikan aset kredit. Masyarakat kita sangat visual, percaya sama yang kelihatan, tapi betah sama struktur utang di baliknya. Punya rumah, sukses. Tinggal di perumahan, mapan. Gak ada yang nanya, udah lunas apa belum? Cicilannya berapa? Gajinya cukup gak buat nutup semua itu? Dan yang lebih parah, negara ikut main di narasi visual ini. Banyak statistik kemiskinan jadi bias, karena indikatornya cuma permukaan. Padahal di balik rumah-rumah itu ada keluarga yang tiap bulan muter otak buat bayar cicilan, listrik, sekolah anak, dan tetap bisa makan. Gali lobang, tutup lobang. Tapi di data mereka sudah naik kelas, sudah bukan orang miskin katanya. Padahal realitanya mereka hidup dalam tekanan ekonomi yang konstan. Bayangin hidup seperti ini. Lu kerja dari pagi sampai malam, bukan buat nabung, bukan buat akurat hidup, tapi cuman buat nutup cicilan rumah yang belum lunas sampai 20 tahun ke depan lagi. Satu-satunya alasan lo dianggap bukan orang miskin adalah karena lo tinggal di properti yang bahkan belum jadi milik lo. Rumahnya kelihatan oke, isinya kosong, dompetnya lebih kosong, ruang hidupnya sempit, dan seluruh energi habis cuman buat satu hal, bertahan. Ini bukan sekadar ironi, ini jebakan sistemik. Negara dan masyarakat sudah terlalu lama dilatih buat menilai kemakmuran dari permukaan, dari bentuk fisik, dari properti yang bisa dipamerkan. Selama rumahnya berdiri, catnya rapi, pagarnya kokoh, orang langsung anggap aman. Padahal, tak ada yang benar-benar mau melihat beban psikologis dan ekonomi yang bersembunyi di dalamnya. Akibatnya, mereka yang sebenarnya masih miskin dihapus dari peta masalah, karena kemiskinan mereka tidak kelihatan. Ini bukan soal gaya hidup, ini soal orang-orang yang terperangkap dalam utang jangka panjang, yang dipoles rapi lewat narasi kepemilikan rumah. Dan ini berbahaya, karena kemiskinan yang tidak terlihat adalah kemiskinan yang tidak pernah ditangani. Ia tetap ada, tetap tumbuh, tapi dianggap selesai hanya karena bungkus luarnya kelihatan mapan. Inilah alasan kenapa begitu banyak orang hari ini merasa sendirian dalam kesulitan finansialnya. Mereka tinggal di rumah yang secara visual layak, tapi secara struktur hidupnya sudah retak dari dalam. Gaji habis buat cicilan, tak ada dana darurat, tak ada ruang buat salah. Tapi mereka juga tak bisa mengaku miskin, karena rumah mereka sudah terlanjur jadi simbol orang sukses. Kalau rumah KPR dijadikan penanda status, maka hidup dalam masyarakat yang lebih peduli pada simbol daripada kondisi nyata manusia di dalamnya. Dan selama itu terjadi, kemiskinan akan terus bersembunyi, tak terlihat, tapi dampaknya akan terus menghantui. Saat lo tanda tangan akad KPR, lo gak cuma beli rumah, lo sedang menyegel hidup lo sendiri selama 2 dekade ke depan, yang sering disebut tanggung jawab besar. Sebenarnya adalah penguncian ekonomi yang sangat sistemik. Sejak titik itu, lo kehilangan satu hal yang paling mendasar dalam hidup manusia, kebebasan untuk memilih. Lo gak bisa sembarangan resign, gak bisa ambil jeda, gak bisa belok arah karir. Bahkan mimpi pun harus disesuaikan dengan gaji tetap yang harus masuk tiap bulan. Ini bukan soal disiplin finansial, ini soal sistem ekonomi yang membuat lo percaya bahwa satu-satunya cara hidup mapan adalah dengan mengikat diri ke kontrak cicilan yang lebih panjang dari banyak pernikahan modern. Dan begitu lo masuk ke dalamnya, lo bukan lagi manusia yang bisa bergerak bebas. Lo berubah jadi mesin. Mesin yang tugas utamanya cuma satu, kerja, kerja, kerja. Bukan untuk tumbuh, bukan untuk berkembang, tapi untuk bertahan. Bukan untuk memperbaiki kualitas hidup, tapi untuk mengejar satu target bulanan, tanggal jatuh tempo. Sekali telat, lo kena denda. Beberapa kali telat, rumah lu bisa disita. Di titik itu, pertanyaannya jadi jelas. Bukan rumah yang lu miliki, tapi lu yang dimiliki rumah itu. Seluruh kebebasan finansial lu dikorbankan demi menjaga stabilitas satu tagihan tunggal, cicilan. Lu punya ide bisnis, tunda dulu. Bulan depan belum tentu aman. Lu capek kerja dan butuh rehat, gak segampang itu. KPR gak peduli kesehatan mental lu. Lu dapat tawaran kerja yang lebih sesuai dengan pasien tapi gajinya lebih kecil, lupakan, karena setiap keputusan hidup lu sekarang harus melewati satu filter kejam. Bisa nutup gak buat cicilan? Dan ini bukan kasus 1 atau 2 orang. Ini norma diam-diam. Norma yang bikin jutaan orang hidup seperti robot dalam rutinitas ekonomi yang statis. Orang yang seharusnya bisa berkembang jadi mandek, yang seharusnya bisa berinovasi jadi main aman. Semua ditutup dengan satu kalimat besar. Punya rumah itu investasi masa depan.
Padahal di balik kalimat itu, ada jutaan orang yang kehilangan masa kini demi masa depan yang bahkan belum tentu datang. Waktu mereka habis, tenaga mereka habis, potensi mereka disedot oleh satu obsesi bernama nyicil properti. Dan yang paling gila, semua ini dianggap normal, bahkan dipuji. Orang yang ambil KPR disebut visioner, padahal banyak dari mereka sebenarnya cuma sedang menekan diri mereka sendiri buat ikut jalur hidup yang katanya ideal. Padahal justru mematikan kemungkinan-kemungkinan lain dalam hidup mereka. Dalam sistem seperti ini, lo gak boleh gagal, lo gak boleh sakit, lo gak boleh kehilangan kerja, lo gak boleh cerai, lo gak boleh berhenti. Karena satu saja itu terjadi, lo gagal bayar. Dan lo tahu apa yang terjadi kalau lo gagal bayar? Sistem tidak peduli cerita lo, yang ada cuma data, blacklist, penyitaan, dan semua perjuangan puluhan tahun itu bisa lenyap dalam satu keputusan administrasi. Bisa jadi KPR itu solusi, tapi satu hal yang jarang diomongin, kalau lo gak hati-hati, KPR berubah jadi penjara. Penjara yang pelan-pelan mengurung semua potensi hidup lo. Dan sistem suka kondisi ini, karena orang yang sibuk bayar utang gak punya waktu buat mikir kritis, gak punya energi buat melawan, apalagi buat menciptakan sesuatu yang lebih baik. Lo dikunci di satu jalur ekonomi, supaya lo tetap jadi bahan bakar mesin kapitalisme. Datang kerja, pulang capek, pulang lagi besok, selama puluhan tahun. Punya rumah lewat KPR sering dipresentasikan sebagai solusi paling masuk akal, bukan punya tempat tinggal. Tapi realitanya, rumah itu justru bisa menyeret lo dan keluarga ke kondisi finansial yang rapuh dan penuh resiko. Lo diajarin buat percaya kalau rumah adalah aset terbesar, sesuatu yang bisa diandalkan kalau hidup lagi sulit. Tapi ada satu kenyataan pahit yang jarang dibahas. Rumah adalah aset yang paling susah dicairkan. Kalau tiba-tiba krisis datang, sakit mendadak, anak butuh biaya sekolah, atau mungkin lo kena PHK, rumah KPR gak akan nolongin lo. Menjual rumah itu proses yang panjang, ribet, penuh biaya, dan hasilnya juga belum tentu sesuai harapan. Rumah bukan emas yang bisa lo lepas kapanpun. Ia butuh waktu, tenaga, bahkan modal tambahan buat dijual. Artinya apa? Meski lo punya aset, lo gak punya akses cepat ke dana segar. Sementara cicilan tetap jalan, bunga tetap nambah, tagihan gak peduli kondisi hidup lo yang lagi di titik mana. Di sini keseimbangan finansial mulai runtuh. Sebagian besar pendapatan lo terkunci buat satu pos, bayar cicilan. Anggaran buat kebutuhan lain, terutama yang sifatnya darurat, jadi makin sempit. Sistem KPR memaksa lo mengorbankan fleksibilitas keuangan keluarga lo. Bayangin hidup seperti ini selama 20 tahun, atau bahkan lebih. Mayoritas penghasilan lo habis buat bayar utang rumah. Sementara biaya hidup terus naik, pendidikan, makan, kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya tetap harus dipenuhi. Dalam kondisi seperti itu, membangun dana darurat hampir mustahil. Padahal dana darurat adalah satu-satunya jaring pengaman saat krisis datang. Tanpa itu, keluarga jadi super rentan. Sekali kena guncangan, langsung terpuruk. Narasi punya rumah biar hidup mapan sudah terlalu lama dijadikan standar kesuksesan. Tapi kalau jalannya harus lewat utang puluhan tahun yang bikin hidup mereka makin sempit, penuh tekanan, dan minim pilihan, lo pantas bertanya ulang, ini benar-benar kemajuan? Atau cuma jadi jebakan yang dibungkus rapi? KPR bukan solusi netral. Ia membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar. Dan saat mayoritas masyarakat hanya bisa punya rumah lewat skema utang jangka panjang, yang tercipta bukan kesejahteraan, tapi ilusi kesejahteraan. Banyak orang hidup pura-pura aman, rumah berdiri kokoh, tapi isinya stres, cemas, dan ketakutan yang terus dipendam. Mau ganti kerja? Nggak berani. Mau mulai usaha? Terlalu beresiko. Mau ambil jeda? Nggak mungkin, karena semua pilihan hidup dikurung oleh satu kewajiban tunggal, cicilan yang harus dibayar bertahun-tahun. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi bisa punya rumah apa enggak, tapi berapa banyak hidup yang harus dikorbankan demi satu bangunan. Gimana menurut lo tentang fenomena ini? Mungkin KPR bukan sepenuhnya salah, dan mungkin juga buat sebagian orang, ini memang satu-satunya jalan yang tersedia. Tapi yang jadi masalah besar adalah saat utang dijual sebagai kemajuan, saat pengorbanan puluhan tahun disebut sebagai kewajaran, dan saat hidup yang sempit diberi label mapan. Di titik itu, kita perlu berhenti sebentar dan jujur ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar sedang membangun masa depan, atau cuma bertahan di sistem yang terus menyedot waktu, tenaga, dan kebebasan kita? Karena rumah seharusnya jadi tempat berlindung, bukan sumber kecemasan. Tempat pulang, bukan tempat pengingat utang. Dan hidup seharusnya punya ruang untuk gagal, ruang untuk berubah arah, ruang untuk bermimpi lebih jauh, bukan dikunci oleh satu tagihan selama 2 dekade. Kalau hari ini lo lagi di dalam sistem itu, video ini bukan buat nyalahin lo. Ini buat ngajak kita semua berani mikir ulang tentang apa arti mapan yang sebenarnya. Dan kalau lo belum masuk ke sana, mungkin pertanyaan terpentingnya bukan kapan ya gue punya rumah, tapi dengan cara apa dan dengan harga hidup yang mana. Karena masa depan bukan cuma soal bangunan yang berdiri, tapi tentang seberapa bebas manusia yang hidup di dalamnya.
Tulis pendapat lo di kolom komentar. Apakah KPR itu solusi? Apa justru penjara yang kita terima bersama karena nggak ada pilihan lain? Diskusi ini penting, karena selama kita diam, sistem akan terus menganggap semuanya baik-baik saja.